Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya Robbal 'Alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung hati siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka menuju mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan jalan thoriqoh memperbanyak amalan-amalan ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Kalau sudah dijalankan, maka kita istiqomahkan. Kalau sudah mampu istiqomah, kita tambahkan lagi. Apa yang belum, kita tambahkan lagi. Terus sampai istiqomah, sampai semua kebaikan itu, ibadah-ibadah itu kita kita langgengkan atau kita istiqomahkan secara sempurna. Arti sempurna di sini hampir 100% semua amalan ibadah sunnah kita jalankan gitu. Walaupun memang kita itu kan sebagai manusia pasti ada bosannya, ada ada ingin beragam gitu kan, itu biasa, itu sudah menjadi bagian dari jiwa kita, memang seperti itu. Makanya Allah itu memberikan rangkaian ibadah sunnah yang berbeda-beda agar kita ketika kita bosan melakukan ibadah sunnah yang ini, kita bisa melakukan yang itu, dan bisa melakukan yang ini ataupun yang itu, ataupun berbarengan, atau kadang ditambahkan, ada yang dikurangkan, ada yang dikurangkan, ada yang ditambahkan, ada kadang-kadang semuanya lengkap gitu ya. Itulah memang jiwa manusia, memang tidak luput dari rasa bosan gitu. Tapi sebosan-bosannya tetap ada yang dikerjakan dan ada yang diistiqomahkan ya. Jadi jangan sampai banyak yang ditinggalkan tapi lebih banyak yang ditingkatkan. Sebosan-bosannya tetap istiqomah gitu. Artinya kalau sudah terbiasa dengan duha, misalkan ya duha terus, misalkan terus sholat tahajudnya sama toat hajatnya, misalkan itu yang kadang-kadang digonta-ganti misalkan. Tapi kalau misalkan mampu, oh iya saya sholat sunnah qobliyah nih, seneng qobliyah terus misalkan, terus ba'diyahnya kadang diganti dengan misalkan sholat sholat istiqoroh, sholat hajat, sholat awabin, sholat apapun gitu kan, atau hifdzil iman atau apapun gitu misalkan. Nah tapi tetap kalau misalkan dalam setiap hari itu, misalkan sholat sunnahnya itu sudah terbiasa 3 macam atau 4 macam, ya 4 macam, tapi yang 1 macamnya itu yang digonta-ganti untuk kita itu makin semangat, itu tidak masalah ya, tidak apa-apa. Tapi ya tetap nanti juga kita akan merasakan buah dari keistiqomahan itu, insya Allah akan makin meningkat seiring waktu berjalan. Karena dengan kematangan kita menjalani ilmu agama, ilmu spiritual ataupun ilmu tasawuf, insya Allah keimanan meningkat, ibadah pun akan meningkat ya, insya Allah, amin ya.
Nah, baik kita akan melanjutkan pembahasan kemarin karena keterpotong, saya bikin konten itu di kantor ya pada saat Jumatan, tapi udah pada mau bubar. Jadi begitu belum selesai pas mau kata penutup, udah pada datang gitu yang Jumatan itu. Jadinya ya sudah ya saya akhiri tanpa mengucapkan salam. Saya mohon maaf ya. Kita lanjutkan di sini. Nah, baik, melanjutkan tentang dalam istilah-istilah kata atau istilah-istilah makom batin dalam tasawuf itu, kemarin kita bahas tentang, tasawuf ya, sudah berasal dari kata taubat, safa atau suci, waro atau teliti atau hati-hati dalam mohon maaf, kehalalan dan keharaman sesuatu, dan juga dari kata fa yaitu fana, artinya kita harus memfanakan diri. Yang pertama-tama memfanakan diri adalah mematikan hawa nafsu. Mematikan hawa nafsu bukan berarti kita mematikan diri kita, bunuh diri atau mematikan nafsu, benar-benar kita tidak doyan makan, tidak doyan minum, tidak ingin ini itu, enggak, artinya mengalir apa adanya gitu ya. Nah, terus, ya mengalir apa adanya tanpa dibarengi dengan keegoisan yang cenderung kepada keangkuhan atau kesombongan gitu. Artinya, ya mengalir aja gitu, tanpa ada hubu dunya, tanpa ada apa ya, ya egois lah, egois yang mengarah pada keburukan gitu. Tapi kalau misalkan kita beribadah ya bagus gitu, makin semangat ya. Tapi tetap intinya tetap beribadah, kita tingkatkan ibadah, tapi di sini yang dimatikan itu adalah hawa nafsu yang berlebih atau hawa nafsu yang tidak baik, hawa nafsu yang buruk, hawa nafsu yang amarah, hawa nafsu yang kebinatangan gitu ya. Nah, terus ada lagi, yang udah dibahas itu kemarin itu adalah taubat ya, bahwasannya taubat itu kita memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi, serta kita kembalikan semua urusan hanya kepada Allah. Itulah hakikatnya taubat ya, kembali kepada Allah secara batiniah. Nah, berikutnya ada taholi. Taholi itu adalah membuang segala penyakit batin dan juga dosa-dosa batin, juga dosa-dosa lahir, lebih kepada pembuangan energi negatif. Itulah yang disebut dengan taholi. Nah, kalau tahali menghiasi diri dengan ibadah-ibadah lahir, ibadah-ibadah batin, dan juga menghiasi diri serta mengistiqomahkan segala bentuk ibadah dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya tahali. Nah, berikutnya lagi ada dengan yang disebut dengan tawakal ya. Ini serba T semua ya, T T T T gitu. T-nya bukan T5 lagi, T6 apa T7 ini. Ada tawakal. Tawakal dulu ya sebelum tauhid. Nah, tawakal. Nah, kalau tawakal ini kita berserah diri kepada Allah. Kita menyadari segala sesuatu itu telah Allah atur, telah Allah tentukan. Maka hati kita itu bertawakal atau surrender, atau kita menggantungkan segala harapan hanya kepada Allah. Namun tawakal di sini kalau masih tingkatan takwa, soleh, ataupun arifin yang masih golongan salikin ya, maksudnya ahli tasawuf tapi yang masih golongan salikin, tetap tawakal ini dibarengi dengan usaha. Artinya dohir berusaha, batin menyerahkan hanya kepada Allah gitu, berserah diri kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kita terima, apapun yang kita inginkan kita berdoa dan serahkan hanya kepada Allah yang Maha menentukan segalanya ya. Nah, berikutnya juga ada tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Menunggalkan di sini kita harus menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, dan segala sesuatunya adalah Allah tanpa hijab. Itulah tauhid gitu ya. Tapi tauhid ini juga tingkat-tingkatan. Namun untuk
kita seorang salikin atau masih awam atau masih umum yang menunggalkan Allah, bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, yang mengatur Allah, yang menciptakan Allah gitu kan, yang menggerakkan Allah, yang menghidupkan, mematikan adalah Allah. Jadi serba Allah di dalam hati itu juga merupakan tauhid gitu. Jadi tawakal tingkat tinggi itu tauhid gitu ya. Kalau tawakal kan, masih ada usaha-usaha yang kita lakukan, kita jalankan seperti biasa. Tapi kalau tauhid itu murni benar-benar menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah di dalam segala sesuatu gitu. Dalam hati saja ya, dalam batin saja, tidak usah didohirkan. Karena kalau didohirkan, akan timbul perdebatan bagi orang yang belum mengerti ataupun bagi orang yang masih mengandalkan hawa nafsu gitu ya. Nah, berikutnya lagi, ada tawadu. Tawadu yaitu rendah hati, artinya kita selalu memandang orang lain lebih baik dari diri kita. Baik orang yang lebih tua, yang sebaya, yang lebih muda, kita selalu memandang orang lain itu di dalam hati kita, selalu merekalah yang lebih baik. Kita belum ada apa-apanya, sehingga termotivasi untuk diri kita menjalankan semua kebaikan agar menjadi lebih baik lagi, gitu. Tapi tetap memandang orang lain itu ya tawadu, berarti lawan kata dari sombong, sehingga kita itu kalau selalu bertawadu kita terhindar dari kesombongan. Namun kalau sudah tawadu, jangan merasa tawadu karena itulah kesombongan. Nah, bingung ya. Jadi belajar pelan-pelan aja, nanti tentang tawadu kita bahas lebih dalam lagi, khusus judul yang khusus ya. Nah, berikutnya lagi ada yang disebut dengan tawadu, tauhid udah ya, tajali. Nah, kalau sudah mampu melakukan semua itu, mengerti tasawuf itu apa, maknanya apa, nilainya seperti apa, tujuannya untuk apa, dan kita melaksanakan tahali, dan juga kita tawadu, kita bertawakal, kita bertauhid, maka akan ada tajali. Mengerti tentang tajali. Tajali yaitu kenyataannya Allah atau penampakan Allah atau Allahu Akbar, yaitu Allah di dalam kenyataan, Allah yang menyatakan, Allah yang memiliki kenyataan hidup, Allah yang menampakkan kenyataan yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Allah lah yang memberikan segala sesuatu keagungan dan kebesarannya di dalam kehidupan dunia yang kita jalani. Itulah tajali atau tajaliyat ya, penampakan Allah atau kenyataannya Allah. Ya, dunia inilah tajali gitu ya. Oke, segitu saja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.